Halo semuanya, buat kalian yang udah setia nungguin video Filbert tayang, makasih banyak ya. Di video ini ada pertanyaan yang dijawab ke Filbert, ini dia pertanyaannya. Bro, bahas emiten MTEL dong, harga sahamnya muter di situ-situ aja. Hal pertama yang saya sadari adalah market cap tersebut cukup besar. Di harga 690 setara dengan 58 triliun, atau hampir 2 kali PTBA, sehingga ini merupakan perusahaan besar ya. Kedua, gearing ratio, yaitu rasio hutang berbunga terhadap ekuitas perusahaan, berada di angka 54%, jauh lebih rendah dibanding peers-nya seperti TOWR yang 274% dan TBIG yang 270%. Sehingga kalau kita lihat, hutangnya rendah ya. Namun hutang rendah ini itu bagaikan pedang bermata dua. Kalau di emiten tower gitu, biasa kalau misalkan mereka punya hutang besar, lalu hutangnya itu dipakai untuk bangun menara lalu bisa dapat banyak kontrak dan dari sana alhasil bisa membuka kinerja profitabilitas yang lebih tinggi. Dimana ini bisa terlihat dari ROE Mitratel yang hanya 6%, cukup jauh di bawah TOWR yang 20% dan TBIG yang 14%. Mengapa begitu? Ya salah satunya dikarenakan gearing ratio-nya tersebut. Nah, lalu, mengapa gearing ratio-nya cenderung tinggi untuk emiten tower, emiten pertawaran seperti itu? Jawabannya adalah karena bank itu bisa memberikan suku bunga yang lebih rendah terhadap mereka. Jadi karena nature kontrak mereka itu biasa kontrak jangka lama, 10 tahun, seperti itu. Itu kan berarti di mata bank, stabil nih, customer-nya udah ada, rate-nya udah dikunci. Sehingga mereka pikir karena lebih aman, beranilah mereka kasih suku bunga lebih rendah. Itulah juga alasan mengapa emiten seperti TOWR dan TBG berani mengambil hutang lebih tinggi. Oke, next. Dari sisi growth, saat ini Mitratel memiliki 15.000 menara di Jawa dan 21.000 untuk luar Jawa. Harapannya ya luar Jawa menawarkan growth opportunity yang lebih menarik dibanding yang Jawa. Dari segi customer profile, kita perlu note kalau beberapa aksi merger and acquisition atau biasa disingkat M&A bisa berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan menara telekomunikasi. Mengapa demikian? Ibaratnya kalau misalkan A dan B merger, lalu kan mereka menjadi satu kan. Mereka bakal mapping nih, ibarat, kamu ada sewa menara di mana aja, saya ada di sini-sini. Lalu kamu ada di mana? Di sini-sini. Lalu mereka akan memikirkan strategi, apakah bisa ada yang overlap alias ditimpa, yuk ini digabungin aja. Bila iya kan mereka jadi lebih efisiensi dan ibaratnya lebih sedikit jobnya itu jadi berkurang sedikit untuk menara telekomunikasinya. Oke, terakhir untuk valuasi, Mitratel belum bisa dikatakan murah dengan PER 30 kali. Mengapa demikian? Coba kita bandingkan yuk dengan Telkom. Telkom industrinya nggak 100% sama, yes. Namun kalau kita perhatikan, Telkom punya track record yang lebih proven, baik secara growth maupun kinerja. Telkom sendiri 15 kali. Mengapa Mitratel dihargai lebih tinggi? Salah satunya dikarenakan growth story yang lebih menarik. Cuman pertanyaan saya adalah, apakah 30 kali tersebut menarik di mata Anda? Itu sih kuncinya. Oke, bagaimana dengan Anda? Kalau misalkan ada masukan untuk perusahaan berikutnya, silahkan komen di bawah ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.